mana ulah cara hayang amplong ikhlas be di hijau alanya ari di bere mah cokot mah ketika di pesantren atau ngarang ngajinya atau ngarang ngaji ya benar enggak aja benar enggak aja benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ashifa Official. Untuk kali ini kita akan mewawancarai alumni dan kokolot kobong di Ashifa. oke lanjut Mang Agus. Ya, Menurut Mang Agus ini santri itu seperti apa? santri itu ibarat sebuah roda. Roda. Roda apa itu? roda dalam kehidupan, roda dalam kematian, dan roda di dunia dan roda di akhirat. Karena santri itu adalah generasi penerus daripada tihangnya kekuatannya bumi ini sampai kapan akan terus berdiri. Santri. Ada lagi? Jadi santri itu ibarat kata pepatah itu sebagai Garam. Ada sayur, ada bakso, ada segala macam. Tapi kalau tidak ada garam itu tidak sedap. Begitupun dengan dunia ini. Tanpa santri rasanya kayaknya tidak sedap gitu. Selanjutnya untuk kita wawancarai menurut kokolot kobong. Santri itu apa sih gitu loh. Silakan Bang Nurdin. siap berkenan dengan santri. Hemat saya bahwasanya santri itu pada dasarnya sebagai pelanjut cerita dan penerus sejarah daripada para alim ulama. Memang pada dasarnya seorang santri itu keberadaan santri itu untuk menggarap semua ilmu-ilmu, baik dari ilmu pengetahuan, ilmu umum, terlebih ilmu agama, itu ada di pesantren, ada di dalam sosok santri. Dan santri tersebut bagi saya sangat berbeda dengan pemuda-pemuda, dengan remaja-remaja yang memegang status sosial selain daripada santri. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan ketika menjadi santri itu? Pertama kita akan tanya kepada alumni dulu. Kesan sebagai seorang santri itu sangat luar biasa. Asik, perih, adem, Dan panas. Kenapa dikatakan asik? Karena santri itu tidak terlalu memikirkan bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Punya uang, nggak punya uang, yang penting ngerokok sama ngopi. Udah pasti. Punya uang, nggak punya uang, yang penting bisa ngeliwat. Ikan asin, pakai sambal, pakai lalap, itu ibarat makan di restoran hotel bintang 5, bahkan lebih dengan kenikmatannya. Itu yang asli. Yang kedua, kesan di dalam pesantren ini kebersamaan pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita ngaji, pada saat kita berkumpul di majelis, terlebih pada saat kita bersama antara santri putra dan santri putri. Itu yang lebih Mantap ya itu ya. Masya Allah. Vitamin semangat kita. Vitamin semangat. Karena tidak apa-apa kalau memang niatnya kita itu untuk penyemangat. Penyemangat apa? Penyemangat biar kita pada saat kita di rumah, pulang ke rumah nggak mau lama-lama di rumah, pengen cepat ke pondok lagi. Karena semangatnya melihat bibi-bibi santri cantik. Apa nama kieu weh? Udah? Ya, selanjutnya kita ke kokolot kobong. Gimana kesan ketika menjadi santri itu? Kalau kesannya ataupun jerih payahnya seperti apa?
Jadi kesan daripada menjadi seorang santri banyak. Jika saya sampaikan dan paparkan satu persatu, sulit ya, membutuhkan waktu yang banyak. Tapi secara garis besarnya bahwasanya kesan menjadi santri itu sangat luar biasa. Yang pertama, mendidik kita untuk bisa hidup mandiri, betul, dan mengarah kepada kita untuk berpikir ke depan. Karena apa? Ketika kita menjadi santri, yang pertama kita kita diharuskan untuk berani dan rela meninggalkan keluarga di rumah, meninggalkan sahabat-sahabat kita di lembur, meninggalkan teman-teman di kampung. Itu luar biasa. Meninggalkan keluarga kita, semuanya kita tinggalkan untuk apa? Merantau di pesantren, untuk menjadi seorang santri. Kita didik untuk hidup mandiri, nyeseh sorangan, makan orang babarengan, orang kerasana terboga duit, kerboga duitnya. Ketika kita di pondok, kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa menyikapi untuk bisa sebisanya untuk bisa hidup bersama dalam kebersamaan. Bahwasanya dalam kehidupan kita, berkelompok kita di ruang lingkup pesantren, itu secara tidak langsung nantinya akan menjadi cerminan ketika kita hidup di masyarakat. Justru ini sangat unik nih. Kita akan membahas mengenai tentang santriwati ini. Tadi kita mendengarkan mengenai santriwati dari Mang Agus gitu. Jadi bagaimana tentang santriwati menurut para alumni nih yang udah berpengalaman, seperti apa itu? Santriwati itu ibarat kalau pohon itu sebagai bunga. Wah. Bunga. Ada pohon melati, ada pohon anggrek, ya. Ada pohon teratai. Tanpa bunganya itu, maka pohon-pohon itu tidak akan kita lihat, tidak akan kita justifikasi bahwa pohon itu adalah pohon yang cantik. Mantap. Begitupun dengan pondok pesantren. Jika pondok pesantren ini hanya ada pohonnya saja, tanpa ada bunganya, maka pohon itu jarang sekali orang yang melihat, jarang sekali orang yang melirik, bahkan jarang sekali juga orang yang mengagumi terhadap pohon tersebut. Oke, untuk itu mengenai santriwati ya. Lalu mengenai percintaan nih yang sedang booming, mengenai santriwati sama santriwan gitu, itu bagaimana menurut alumni? Cinta itu anugerah daripada Tuhan. Karena dengan cintalah kita juga bisa melihat Rob kita. Dengan cintalah kita bisa melihat Rasul kita. Dengan cintalah kita bisa melihat para anbiya, para sahabat, para malaikat bahkan yang gaib. Kita bisa melihat dengan cinta. Karena cinta itu tidak hadir dalam kelopak mata kita, tetapi cinta itu hadir di sini. Nah, begitu dengan bagaimana katanya persoalan antara percintaan antara santriawan dan santriawan. Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini yang menitik beratnya. Karena cinta itu tidak bisa dihalangi. Iya. Hukum, peraturan pesantren. Tetapi antara magnet hati yang satu terhadap magnet hati yang lain tidak bisa dipenggal peraturan itu dengan magnet itu, karena cinta itu hadir dalam hati, tidak terlihat, tidak tersampaikan, bukan tidak tersampaikan, tidak terlihat dan tidak berkasat mata. Maka dari itu susah kalau untuk berbicara cinta, karena Adam dan Hawa pun, Nabi Adam di dalam surga kurang bagaimana kenikmatannya, tetapi tetap gundah dan gundah, sehingga Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam seorang wanita yang amat cantik, seorang wanita yang mulia, yaitu yang bernama Siti Hawa. Nah, begitupun dengan pondok pesantren ini. Jadi Mang Aldi juga nih, Mang Nurdin, kalau hanya di sini tidak ada Perempuan santriwati, ya, kayaknya gundah-gundah dan gundah. Seperti itu. Jadi intinya seperti itulah mengenai percintaan gitu.
kita akan kembali ke narasumber yang kedua. Bagaimana mengenai yang tadi, Mang Nurdin, mengenai percintaan di Pondok Pesantren Asyifa, di mana Percintaan. iya. Dan yang kedua itu mengenai santriwati. Bingung dia. Pertama dulu, bagaimana mengenai santriwati menurut Mang Nurdin sebagai kepala di sini? Ya. Jadi dari berbagai instansi ataupun lembaga pendidikan, khususnya di pesantren, tidak semuanya pesantren itu ada bibi santrinya. Apalagi jika pesantren tersebut termasuk dalam pondok pesantren salafi. Kebanyakan cuma memang santrinya aja, nggak ada bibi santri. Tetapi memang di sebagian pesantren juga ada bibi santrinya. Nah, keberadaan bibi santri tersebut ya, ya bagi kami sih ya, bagi kami daripada kaum mamang santri gitu, adanya bibi santri itu sebenarnya plus minus. Jadi plusnya ya memang jujur kami katakan bahwasanya adanya bibi santri itu bisa untuk menjadi apa? Menjadi penyemangat pemacu dalam kita mengaji ataupun menuntut ilmu gitu ya. Ada juga minusnya gitu ya. Minusnya itu ketika kita sudah terpaut gitu ya, sudah terperangkap gitu ya, sudah ya jauh gitu ya, jauh melangkah kepada bibi santri, ataupun kita sudah pertama kali misalkan kita saling tata, Masya Allah. langkah kedua kita mencoba untuk memberanikan diri maju ke depan untuk Enggak, saling enggak, namanya dulu kita kenal taruhan itu ya, Bukan kia, Re. bibi siapa namanya gitu ya. Udah kita saling kenal, satu langkah lebih maju kita ke depan kepada bibi santri untuk setidaknya kita PDKT luar biasa. Udah PDKT ke sana wah, luar biasa. Tetapi jadi minusnya itu ketika keberadaan bibi santri itu menjadi sebuah kegodaan bagi kita, itu minusnya. Jadi apa tips dan trik untuk kita agar tidak melenceng gitu mengenai bibi santri? Triknya gitu, tipsnya supaya kita nggak melenceng gitu mengenai percintaan di dunia santri ini. Oke. Jadi mengenai percintaan dalam dunia pesantren. Jadi soal cinta, siapapun tidak bisa mengelak, tidak bisa berbohong. Karena cinta bukan datang dari mata, bukan datang dari ego, bukan datang dari apa, tapi cinta itu datang dari hati. Dan pada hakikatnya Kieu, adalah Re. dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika itu kita harus mengalah gitu ya. Jadi tipsnya itu ketika di pesantren atau ngarang ngajinya atau Karena ngaji ya. Bener. enggak, ya benar. Jadi saya juga enggak akan artinya ya jujur mengatakan lah. Saya tidak akan berdusta. Yang ngarang ngaji bagusnya melakukan becengnya. Nah, kena kia, Re. Tetapi jujur, ketika kita menjadi seorang santri, apalagi kita dalam posisi masih berumur remaja, ya pikiran masih labil gitu ya. Yang soal namanya cinta, ya siapapun tidak bisa mengelak, pasti semua juga. Karena kita itu makhluk sosial, normal. Ketika lawan jenis memang dan bisa pasti ada ketertarikan tertentu. Apalagi ketika bibi santri. Soal cinta, ya sulit. Karena hidup tanpa cinta itu bagaikan pohon tak berbunga. Wah, Jadi kalau misalkan seseorang hidup tanpa cinta, ya bagaikan, jadi yang dilihat itu hanya
hitam putih kehidupan aja. Jadi kehidupan itu nggak berwarna. Warna-warni ya. Nggak berwarna. Aduh. Tetapi meskipun kita meski membangun cinta gitu ya, meskipun kita punya cinta, tapi alangkah baiknya dengan semampu yang kita bisa, dengan usaha kita yang semaksimal mungkin untuk bisa menjaga agar kita menjalin hubungan itu baik gitu ya. Karena soal cinta Mang Aldi, hanya dengan waktu 1 menit ya kita bisa menyukai mereka. Hanya dengan 1 jam kita bisa mencintai seseorang. Tetapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk apa? Untuk melupakan seseorang. Udah cukup lah. Sekarang menurut alumni nih, apa tips untuk kita semua nih yang mungkin terbelenggu oleh percintaan di dunia pesantren gitu? Bercintalah sesuai dengan koridornya. Mencintailah sesuai dengan fitrahnya. Karena ketika kita memberikan cinta kita terhadap lawan jenis kita juga memberikan cinta terhadap kita. Jika cinta itu dipendam, jika cinta itu dilarang, jika cinta itu diharapkan untuk tidak ada, ini amat mustahil. Jadi tipsnya itu tadi itu ya, bercintalah dengan sewajarnya. Bagaimana yang bercinta dengan sewajarnya? Boleh kita mengagumi, boleh kita memiliki, asal dengan ijab. Boleh kita menyayangi terhadap lawan jenis kita, karena itu adalah fitrah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi hati-hati, bahwasanya tadi itu yang dikatakan oleh Mang Nurdin, bahwa pondok pesantren itu salah satunya godaan yang terbesar yaitu dengan perempuan, dengan cinta. Tapi jadikanlah cinta itu, jadikanlah seorang perempuan itu sebagai bahan motivasi kita untuk meraih apa yang telah kita cita-citakan. Yang tidak diperbolehkan bercinta di pondok pesantren itu ingin menyayangi, ingin mengasihi, ingin memiliki, tetapi tidak ingin menikahi. Itu yang tidak diperbolehkan. Pacar boleh dikoleksi, tapi istri harus hasil daripada seleksi. Nah, setia itu ya. Iya. Ya. Karena satu sama lain saling membutuhkan. Iya. Ya. Jujur, Iya. saya juga waktu di pondok pesantren di sini amat sangat banyak Masya mencintai Allah. seorang perempuan. Tetapi dengan cinta yang sewajarnya, dengan koridor yang sudah diterapkan di sini. Ya. Ketika kita ketahuan menjalin hubungan, kita dihukum, harus menerima dan harus dijadikan bahan introspeksi diri terhadap hal seperti itu. Tetapi kebanyakan kan di pondok pesantren, kebanyakan yang tidak mencintai dengan sewajarnya dan tidak dalam koridor percintaannya itu, mencintai, ya kan, ingin memiliki, bawa main, Masya Allah. jalan berdua, datang ke rumah nggak bawa teman, di rumahnya nggak mau ditemenin sama orang tuanya, yang sangat membahayakan terhadap dunia percintaan di pondok pesantren. Menyakin umat ya mah, penama. Harusnya dalam seni percintaan di pondok pesantren itu menyayangi, mencintai, mengasihi, datang ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, lamar dia, nikahi. Mantap. Mantap. Ya, harus jadi alumni yang matang. Baik. Jangan yang mentah,
jangan yang kembang, Ya. jangan yang pentil, Woi. dan jangan yang koneng. Harus yang matang. Matang di situ, yaitu di samping kita di pondok pesantren ini pulang dengan waktu yang lama membawa kitab berjilid, Ya. diperbolehkan juga kita ke rumah membawa kitab berkuping Bener. seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir nih, apa pesan atau nasihat dari alumni untuk kita yang masih di dunia pesantren, baik laki-laki maupun perempuannya? Pesan terhadap para santri, khususnya di pondok pesantren Asyifa, umumnya mungkin di pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia ini, lanjutkan mondok, karena pesantren adalah pengendali daripada kehidupan, tatanan kehidupan di masyarakat. Boleh kita mempelajari ilmu umum, tapi jangan sampai kita meninggalkan ilmu agama, jangan sampai kita meninggalkan pondok pesantren. Boleh kalian semua di sini sekolah, boleh kalian di sini melanjutkan perguruan tinggi, S1, S2, tapi pondok pesantren jangan sampai ditinggalkan. Karena jika pondok pesantren ini ditinggalkan, maka tatanan kehidupan di dunia ini seyakin-yakinnya akan hancur. Karena pesantren ini mengajarkan etika moral. Ya, ini yang jarang ada di ruang lingkup yang lain. Etika dan moral. Karena etika dan moral ini levelnya itu lebih tinggi daripada ilmu. Berilmu tanpa moral itu bahaya. Tetapi punya moral, ilmunya sedikit, itu nggak terlalu berbahaya. Lebih-lebih moralnya ada, ilmunya ada. Nah ini, di mana itu? Mencari ilmu yang banyak, mempelajari moral yang amat luar biasa, terutama yang ada ya di pondok pesantren ini. Kita melihat orang-orang cium tangan terhadap guru. Ada gurunya membungkuk, tidak berisik, sopan santun. Ini sangat luar biasa. Ini suri tauladan, ya, suri tauladan yang harus dipelajari. Karena jelas kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diam, benar. Kita itu sebagai santri, ya kan, diharapkan untuk melihat, untuk mempelajari bagaimana suri tauladan seorang nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan mondoklah, insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Walaupun di dunianya tidak terlalu sukses, tapi di akhiratnya seyakin-yakinnya akan sukses santri itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mondok, syukur-syukur di dunianya sukses. Kalau tidak sukses, dunianya tidak dapat, akhirnya tidak dapat, celaka. Nauzubillah min dzalik. Untuk materi yang kedua, bagaimana nasihat atau pesan untuk kita nih juniornya, supaya bagaimana gitu, santriwati ataupun santriwan? Jadi untuk pesan kepada seorang santri, terutama karena saya juga masih kena notabene sebagai santri, ya kasar nama karena saya tetap sorangan. Bahwasanya, dan ini juga untuk pengetahuan juga bagi teman-teman semua yang belum pernah menjadi seorang santri, bahwasanya kedudukan seorang santri itu sangat luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya. Karena apa? Karena seorang santri, seseorang dari rumah pergi ke pesantren untuk apa? Untuk mengaji, untuk ngaji. Bahkan kata hadis Kanjeng Rasul, man salaka tariqan yaltamisulahu tariqan ila
jangan luar biasa. Cek jawaran aku mah. Ayo ngaji parap akhlak. Bener cek bagus. Dasar lagi orang artinya kudu kumaha. Ngaji tak kudu bari jeung ngejo. Ayo ngejo parap awak. Ngaji teu ngejo bagus. Ngeuyeuh. Ngejo teh ngaji. Itu banyak. Ngaji teh ngejo lapar. Ngejo teh ngaji sasar. Teh ngaji teh ngejo mengalami. Luar biasa. Jadi seorang santri itu luar biasa kedudukannya. Punten, saya mempunyai 2 keberhasilan ketika kita ingin menjadi santri. Punten, seluruh alumni lulusan dari pesantren kedepannya itu tidak hanya diperuntukkan untuk menjadi pelopor musola, tidak. Marmut. Tidak juga. Ada. Jadi tidak dirintis untuk menjadi seorang para kiai saja, para ustadz saja, para ulama saja, tidak. Tetapi banyak alumni santri yang tadinya santri tapi kedepannya ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi apa, karena punten kim adi aing ngaran santri mah tanya di jurusan aing ngaya opat. Aing ngaya opat tuh hiji aya kiai ya, aya kiai lembur. Kiai lembur eta kiai anu hartina santri yang menjadi tokoh masyarakat dina kampungna. Kaduana aya kiai sembur. Aya kiai sembur eta nusuk ngobatan bagus. Nya nusuk ngobaran minum. Tah, eta dah. Kiai ngahikmat eta. Aya kiai sembur. Aya di kiai tandur. Kiai tandur mah kiai anu ngabogaan santri bagus. Ngabogaan santri ngobadeg santrina. Bahkan hartina sampai sarebu punten contoh di Boyo. Santrina sudah mencapai kurang lebih 30.000. Subhanallah. Bendirnya eta adalah saha? Ki Abdul Karim, luar biasa. Tapi guys ya, di sini saya punya 2 kunci keberhasilan untuk menjadi seorang santri. Apapun tujuan kita, nak jadi kiai lembur tah, nak jadi kiai sembur tah, nak jadi kiai tandur tah, nak jadi kiai pitetur tah, ataupun kita ingin menjadi hartina pengusaha. Kah, lo bahkan santri gitunya menjadi hartina tukang cilok tapi bosna mali. Bosna tukang cendol bosna. Asin bosna. Ada 2 guys. Yang pertama, di dalam pondok pesantren itu tadi benar kata narasumber yang pertama yang mengatakan antara ilmu dan akhlak yang harus diutamakan adalah akhlak. Ya. Tetapi 2 kunci keberhasilan dalam kita menjadi seorang santri di pondok pesantren di mana nagih orang ngaji, 2 yang harus dikedepankan. Apa? Hiji aya ngaji lapat, kedua aya ngaji makna. Antara ngaji lapat dan ngaji makna kita harus seimbang. Ketika kita hanya mengedepankan ngaji lapat baik, ngaji makna henteu, eta bakal oyag kieu. Oyag, sedek pokoknya. Kencang ya. Lamun urang sabalik dah ngaji makna bae teh nya. Ngaji lapat ditinggalkeun. Waktu ngagibag. Tenda pokoknya mah. Oleh karena itu kita harus seimbang antara ngaji makna dan ngaji lapat. Nantai ngaji lapat. Ngaji lapat mah dong kumaha? Dong hartina al-kalamu wal abdul murqabul mufidu bilwati. Itu teta. Al-kalamu jadi muktada, ngaji titimu aya kada buah dada. Ngaji banyak bunga. Nah gitu. Eta ngaji lapat. Aya ngaji mana? Ngaji mana dong kumaha? Iya. Hidbah. Aya sawah kiai dipaculkeun. Tah, paculkeun. Aya kotok kiai paraban teh. Kitu nya aya anak kiai. Lama. Gimana? Ya. Jadi kita itu
harus di samping kita ngaji lapat kudu rajin, daek hafal kena, daek hartina capek ngadaresna. Ngaji mana lagi orang kudu babantu kan jadi kiai, ngahidmat kan jadi para senior di pondok gitunya. Kita harus seimbang gitu Aldi. Antara ngaji lapat dan ngaji mana harus seimbang. Insya Allah ketika kita seimbang, karena punten yang menjadi wasilah kita bisa menjadi pintar di pondok pesantren adalah ngaji lapat. Tetapi punten Mang Aldi, yang akan menjadi salah satu sebab ilmu kita akan bermanfaat ataupun berkah ialah ngaji makna. Kebanyakan santri loba nu pintar sekolah teh bahatnya tapi bermanfaat ilmu kadang kai mana mengojek, nah kadang kai mana menjadi kuli bangunan, nah itu. Tetapi itu saeutik deh aya sina santri di kobongna tilok ngaji tapi karunya kanu jadi kiai, hikmatna luar biasa kanu jadi kiai, ikhlas deh. Dia bisa ngaji tapi datang ke ilmu kai mama jadi kiai. Nah eta lah ngaji lapat yang menjadi wasilah kita bisa menjadi pintar dalam keilmuan. Tetapi ngaji makna yang insya Allah akan menjadikan sebuah jalan agar ilmu kita bisa bermanfaat dan barokah. Gitu. Nah selanjutnya, Aldi, pesan ini soal cinta ya. Karena kebetulan guys, dia Sipa itu di sini di samping ada Bambang Santri ada juga Bibi Santri. Gitu. Jadi agar agar kita sebagai kaum lelaki itu agar lebih mudah mencari tulang rusuk yang hilang. Ya, Pencarian. iya. Cuma satu aja sih, ya. Untuk terkadang ini yang lebih, karena saya melihat dasar tabiat dari Mamang dan Bibi Santri itu sangat jauh berbeda. Lamun seorang perempuan, memang dia nafsunya gede tetapi nggak isi lagi gede, nggak gede. Lelaki nafsunya biasa baik tetapi kawanina, kawanina, ngegobok, mana bogok, wani ngomong bogok, tetapi seorang perempuan sana jadi bogok-bogok anak lelaki, tidak mengatakan sampai mana mengeluarkan air mata gitu. Soalnya benar ku isina. Oleh karena itu pasti yang pertama kali maju ke depan itu bukan Bibi Santri tapi Mamang Santri. Nah, jadi untuk para fuckboy ya, untuk para fuckboy ataupun Mamang Santri, jangan pernah berjanji untuk diingkari. Sok Nokia, be. Karena bukti nyata akan lebih berarti. Ya, bukti nyata akan lebih berharga dari 1000 kata-kata. Jadi kita akan ada challenge, tantangan nih. Oke, tantangan. Siap. Udin siap. Siap. Pak Boy, tuh kata. Ganteng. Ganteng. Santriwati. Cantik. Santri. Penerus agama. Astral. Ngalim. Ini dari tadi ya. Terima kasih untuk materi kita yang pertama Mang Agus Sunandar, alumni, dan Mang Nurdin untuk sekolah kita. Jangan lupa, apakah Mang? Subscribe. Like apa? Like, komen, Dan share ya. share bener tuh. Pokoknya nama dia ganjaran. Ganjaran. Insya Allah harganya ganjaran. Gede di dotkan. Silakan bisa. Semoga bermanfaat untuk para subscriber channel Asipa Official dari wawancara kita ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.